Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica dengan NIM 2220202078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabul nuzul dan isi kandungan surat Anfal ayat 2, An-Nur ayat 2, dan Al-Insyirah ayat 32 dan surat-surat lainnya. Asbabul nuzul surat Anfal ayat 72. Konteksnya melibatkan urusan umat Islam pada awal hijrah ke Madinah dan bagaimana hubungan mereka dengan orang-orang yang belum berhijrah serta kaum musyrikin. Surat Anfal ayat 72 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan diri mereka pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan dari ayat ini mencakup beberapa hal, yaitu keutamaan hijrah dan jihad. Ayat ini menegaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, persaudaraan dan pelindungan. Ada penekanan pada persaudaraan di antara orang-orang yang beriman dan berhijrah, dan bagaimana mereka saling melindungi dan membantu. Hak dan kewajiban. Ayat ini juga menetapkan bahwa umat Islam yang belum berhijrah tidak berhak mendapat perlindungan yang sama, kecuali mereka berhijrah. Namun, jika mereka meminta pertolongan dalam urusan agama, umat Islam wajib menolong mereka, kecuali mereka terikat dengan perjanjian damai dengan pihak lain. Perjanjian damai. Pentingnya mematuhi perjanjian damai yang telah dibuat dengan kaum lain ditekankan pada ayat ini. Pengawasan Allah. Allah Maha melihat semua tindakan hamba-hambanya, menekankan bahwa segala tindakan umat Islam berada di bawah pengawasannya. Secara keseluruhan, ayat ini mengatur hubungan sosial dan politik Islam pada awal masa pembentukan masyarakat Islam di Madinah, serta menekankan pentingnya hijrah, persaudaraan, dan kepatuhan terhadap perjanjian damai. Asbabul nuzul surat Al-Hujurat ayat 12 berkaitan dengan bimbingan moral dan etika sosial yang diberikan kepada umat Islam. Ayat ini diturunkan sebagai pedoman untuk menjaga hubungan sosial dan mencegah tindakan yang dapat merusak persaudaraan dan keharmonisan dalam masyarakat. Surat Al-Hujurat ayat 12 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Isi kandungan dari ayat ini mencakupi beberapa poin penting, yaitu larangan berprasangka buruk. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi kebanyakan prasangka buruk terhadap sesama, karena sebagian dari prasangka itu dapat berujung pada dosa. Hal ini menunjukkan pentingnya berbaik sangka dan menjaga niat baik dalam pergaulan sosial. Larangan mencari kesalahan orang lain. Umat Islam diperintahkan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tindakan ini dapat menimbulkan permusuhan dan merusak hubungan baik di antara sesama. Larangan mengunjing. Ayat ini secara tegas melarang mengunjing atau menggibah, yang diumpamakan seperti membakar daging saudara sendiri yang sudah mati. Sebuah gambaran yang sangat menjijikkan untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini. Perintah bertakwa.
Ayat ini mengingatkan pentingnya bertakwa kepada Allah dan menyadari bahwa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini menekankan bahwa jika seorang telah melakukan kesalahan, masih dapat kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Secara keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya menjaga etika dan moral dalam hubungan sosial, menghindari perilaku yang dapat merusak persaudaraan, dan selalu berusaha bertakwa kepada Allah dan kesadaran bahwa Allah Maha Pengampun. Asbabun nuzul surat Al-Insyirah ayat 32 tidak memiliki riwayat yang khusus yang menjelaskan konteks spesifik penurunan ayat ini. Namun, ayat ini termasuk ke dalam rangkaian perintah moral dan etika dalam surat Al-Insyirah, sering disebut juga dalam surat Bani Israel. Ayat ini memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan dan petunjuk untuk membimbing umat Islam ke jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekat zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Isi kandungan dari ayat ini mencakup beberapa poin penting, yaitu larangan mendekati zina. Ayat ini memberikan perintah tegas untuk menjauhi segala bentuk perilaku yang bisa mendekatkan seseorang pada zina. Ini termasuk perbuatan situasi atau kondisi yang dapat memicu terjadinya zina. Perbuatan keji. Zina digambarkan sebagai perbuatan yang sangat keji, menunjukkan betapa besar dosa dan keburukan dari tindakan ini di mata Allah. Jalan yang buruk. Zina dianggap sebagai jalan yang buruk, menandakan bahwa perbuatan ini tidak hanya merusak hubungan pribadi, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Surat Al-Isra ayat 32 berfungsi sebagai peringatan kuat dan panduan untuk umat Islam agar menjauhi zina serta menjaga integritas moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Asbabul nuzul surat atau sebab-sebab penurunan surat An-Nur ayat 2 berkaitan dengan peraturan hukum mengenai hukum bagi pelaku zina. Ayat ini diturun sebagai bagian dari upaya untuk memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai masalah moral dan sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Surat An-Nur ayat 2 berbunyi, "Perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah berbelas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekelumpulan orang-orang yang beriman." Isi kandungan dari ayat ini mencakup beberapa poin penting, yaitu hukum untuk pelaku zina. Ayat ini menetapkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan zina harus didera 100 kali sebagai hukuman. Ini menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku zina tanpa membedakan jenis kelamin. Ketegasan dalam menjalankan hukum. Ditekankan bahwa rasa belas kasih tidak boleh menghalangi pelaksanaan hukuman. Ini menunjukkan pentingnya menjalankan hukum Allah dan tegas untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman tersebut merupakan bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa menjalankan hukum Allah adalah bentuk ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Kesaksian publik. Ayat ini juga memerintahkan agar pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah, memastikan transparansi, dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, surat An-Nur ayat 2 memberikan panduan yang jelas mengenai hukuman bagi pelaku zina, menekankan pentingnya menjalankan hukuman dengan tegas dan adil, serta menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat Islam. Asbabul nuzul atau sebab-sebab penurunan surat At-Taubah ayat 105 berkaitan dengan perintah untuk bertindak
dengan baik dan bekerja keras, serta pentingnya pengawasan Allah terhadap segala perbuatan manusia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks memotivasi kaum muslimin untuk memperbanyak amal soleh dan menjelaskan bahwa Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan menyaksikan perbuatan mereka. Surat At-Taubah ayat 105 berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu yang telah kamu kerjakan." Isi kandungan dari ayat ini mencakup beberapa poin, yaitu pentingnya perintah untuk bekerja. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk bekerja dengan beramal soleh. Ini menekankan pentingnya berusaha dan bertindak dalam kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Pengawasan diawasi oleh Allah dan Rasul-Nya dan orang mukmin. Ayat ini menegaskan bahwa segala amal perbuatan manusia akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Ini memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik karena perbuatan akan mendapat perhatian dan penilaian. Pertanggungjawaban di akhirat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa semua orang akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib dan nyata. Di akhirat, Allah akan tahukan segala amal perbuatan yang telah dilakukan. Pengetahuan Allah yang maha luas. Ayat ini menekankan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengetahuannya. Secara keseluruhan, surat At-Taubah ayat 105 memberikan dorongan kuat untuk berbuat baik dan bekerja keras dengan kesadaran penuh akan pengawasan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, serta pertanggungjawaban di akhirat. Asbabul Nuzul atau sebab penurunan surat Az-Zumar ayat 39 tidak memiliki riwayat yang khusus dan spesifik mengenai konteks penurunannya. Namun, ayat ini merupakan bagian dari nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Surat Az-Zumar ayat 39 berbunyi, "Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuhnya kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui." Isi kandungan dari ayat ini yaitu perintah untuk menyampaikan peringatan. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaumnya agar mereka berbuat sesuai dengan kemampuan mereka. Ini menunjukkan tugas Nabi sebagai pemberi peringat dan nasihat kepada umat manusia. Memotivasi untuk berbuat kebaikan. Dengan menyuruh kaumnya untuk berbuat sepenuhnya kemampuan mereka, ayat ini mendorong setiap individu untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah Allah dan melakukan amal kebaikan. Tanggung jawab pribadi. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam beramal dan berbuat baik. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Peringatan tentang hari akhir. Kalimat kelak kamu akan mengetahui mengandung peringatan bahwa pada akhirnya di hari akhir semua manusia akan mengetahui hasil dari perbuatan mereka dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ketegasan dalam dakwah. Ayat ini juga menunjukkan ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah, bahwa meskipun ada penolakan atau pembangkangan dari kaumnya, beliau tetap melaksanakan tugasnya untuk berbuat dan mengajak kepada kebaikan. Secara keseluruhan, surat Az-Zumar ayat 39 memberikan motivasi untuk berbuat baik, menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi
dan mengingatkan tentang hari akhir, di mana setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Ayat ini juga menunjukkan ketegasan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas dakwahnya. Asbabul Nuzul atau sebab-sebab penurunan surat Yunus ayat 40-41 berhubungan dengan respon terhadap perbedaan sikap manusia terhadap wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan bagaimana sebagian orang beriman kepada Al-Quran dan sebagian lainnya tidak, serta memberi arahan tentang bagaimana Nabi harus menyikapi penolakan tersebut. Surat Yunus ayat 40 dan 41 berbunyi. Ayat 40. Dan dikatakan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 41 berbunyi, dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi dari kandungan ayat-ayat ini mencakup beberapa poin, yaitu keberagaman respon terhadap Al-Quran. Ayat 40 mengakui kenyataan bahwa ada perbedaan sikap di kalangan manusia terhadap Al-Quran. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Ini mencerminkan pluralitas dalam penerimaan wahyu yang menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk adalah urusan Allah. Pengetahuan Allah tentang orang yang berbuat kerusakan. Ayat 40 juga menekankan bahwa Allah lebih mengetahui siapa saja yang berbuat kerusakan. Ini menunjukkan bahwa penilaian akhir adalah hak prerogatif Allah dan manusia hanya menyadari kebatasan mereka dalam menilai sesama. Sikap penolakan ayat 41 memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menyikapi orang-orang yang mendustakan risalahnya. Nabi diperintahkan untuk menyatakan bahwa tanggung jawab masing-masing orang terhadap perbuatannya sendiri. Ini menunjukkan pentingnya menjaga fokus pada tugas dakwah tanpa terpengaruh oleh penolakan. Pemahaman tentang tanggung jawab individu. Ayat 41 juga menekankan konsep tanggung jawab individu, di mana setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri dan tidak bisa memaksa keyakinan kepada orang lain. Secara keseluruhan, surat Yunus ayat 40-41 memberikan panduan tentang bagaimana menyikapi perbedaan respon terhadap wahyu, pentingnya pengetahuan dan penilaian Allah, serta fokus pada tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas dakwah dan pentingnya sesuai dengan ajaran agama. Asbabul Nuzul atau sebab-sebab penurunan surat Al-Maidah ayat 32 terkait dengan kisah pembunuhan antara dua putra Nabi Adam, yaitu Kabil dan Habil. Ayat ini mengandung pesan moral yang kuat tentang pentingnya menjaga kehidupan dan mengutuk tindakan pembunuhan. Surat Al-Maidah ayat 32 berbunyi, disebabkan itu kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Isi kandungan dari ayat ini mencakup beberapa poin penting, yaitu nilai kehidupan. Ayat ini menegaskan betapa berharganya nyawa manusia. Membunuh satu nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, seperti pembalasan yang sah menurut hukum atau
karena orang itu membuat kerusakan di bumi, dianggap sama beratnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Menjaga kehidupan. Sebaliknya, memelihara atau menyelamatkan satu nyawa dianggap sama dengan berharganya dengan melihara kehidupan seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya usaha untuk menyelamatkan dan melindungi kehidupan. Ketetapan bagi Bani Israel. Ayat ini mencatat bahwa ketetapan ini awalnya diberikan kepada Bani Israel, tapi pesan moralnya bersifat universal atau relevan untuk semua umat manusia. Peringatan tentang kerusakan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa meskipun telah datang para rasul dengan keterangan yang jelas, banyak orang tetap melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Secara keseluruhan, surat Al-Maidah ayat 32 mengajarkan tentang nilai kehidupan, mengutuk pembunuhan yang tidak sah, dan mengingatkan pentingnya menjaga dan melindungi nyawa manusia sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika universal. Asbabun nuzul atau sebab-sebab penurunan surat Al-Baqarah ayat 83 terkait dengan sikap kaum Yahudi di Madinah yang menolak ajaran Islam dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang mereka buat dengan Allah. Ayat ini menegur mereka atas perilaku mereka yang menyalahi perjanjian dan mengajarkan umat Islam tentang pentingnya mematuhi janji dan komitmen. Surat Al-Baqarah ayat 83 berbunyi, "Dan ingatkanlah, taatlah, kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kepada manusia itu untuk perkataan yang baik-baik dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling kecuali segelintir dari kamu dan kamu selalu berpaling." Isi dari kandungan ayat ini mencakup beberapa poin penting, yaitu peringatan akan perjanjian dari Bani Israel. Allah mengingatkan kaum Yahudi tentang perjanjian yang telah diambil dari mereka. Mereka diminta untuk tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada sesama, memenuhi hak-hak orang lain, dan menjalankan kewajiban keagamaan seperti sholat dan zakat. Ketidakpatuhan kaum Yahudi, meskipun mereka telah berjanji untuk mematuhi perintah Allah, sebagian besar dari mereka mengingkari janji tersebut dan melanggar perintah-perintah Allah. Tanggapan tidak patuh. Ayat ini menegaskan bahwa sebagian besar dari Bani Israel berpaling dari janji-janji mereka kepada Allah dan tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai umat muslim yang beriman. Secara keseluruhan, surat Al-Baqarah ayat 83 memberikan pelajaran tentang pentingnya mematuhi janji dan komitmen, serta kritik terhadap sikap sombong dan ketidakpatuhan terhadap Allah. Ayat ini mengingatkan umat Islam selalu memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan memenuhi kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Asbabul nuzul atau sebab-sebab penurunan surat Al-Maidah ayat 84 berkaitan dengan kontroversi dan perselisihan yang terjadi antara umat Muslim dan umat Yahudi di Madinah. Ayat ini diturunkan sebagai tangkapan atas keberatan kaum Yahudi terhadap ajaran Islam, terutama terkait dengan hukum-hukum yang mereka anggap berbeda dengan hukum Musa. Surat Al-Maidah ayat 48 berbunyi, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab Taurat dan sebagian penjelasan kitab itu, maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami jadikan aturan-aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu kaum yang
satu juga, tetapi hendak memberi cobaan kepadamu, dan dalamnya yang telah diberi kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitakannya kepada apa yang kamu perselisihkan itu. Isi kandungan dari ayat ini mencakupi beberapa poin penting, yaitu kebenaran Al-Quran. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dalam kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk Taurat. Penjelasan kitab Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelasan atau penafsiran bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Ini menegaskan kesinambungan dan kesesuaian antara Al-Quran dan wahyu-wahyu sebelumnya. Penegak keadilan. Umat Muslim diminta untuk menyelesaikan perselisihan dengan umat Yahudi yang menurut hukum yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak boleh mengikuti hawa nafsu atau preferensi pribadi dalam menegakkan kebenaran. Keanekaragaman umat. Allah menciptakan umat manusia dengan beragam aturan dan jalan yang terang. Sesuai dengan kebijakannya, setiap umat memiliki hukum dan jalan yang ditetapkan Allah untuk mereka. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Umat diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan berusaha untuk melaksanakan aturan-aturan Allah dengan baik. Secara keseluruhan, Surat Al-Maidah ayat 48 memberikan arahan kepada umat muslim untuk menegakkan keadilan dan mematuhi wahyu yang terdapat dalam Al-Quran, serta untuk menerima keanekaragaman aturan dan jalan yang ditetapkan olehnya. Ayat ini juga menekankan pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan dan meninggalkan hawa nafsu dalam menegakkan kebenaran.